Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Nama saya Komang Ayu Wiratni, NIM 190111124, kelas 3B Manajemen Reguler Sore. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ayu. Kali ini aku akan membuat video tentang strategi perusahaan untuk mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang pada saat pandemi seperti ini agar perusahaan tetap bisa bertahan. Di sini aku akan ambil contoh usaha mikro ya teman-teman, yaitu bagaimana sih cara atau strategi mengatur keuangan atau biaya-biaya pada usaha mikro di masa pandemi saat ini. Tentunya kita semua tahu pandemi COVID telah menghambat aktivitas perekonomian nasional dan global. Di dunia bisnis, dampaknya tentu saja sangat terasa bagi usaha mikro. Untung saja pemerintah cepat tanggap untuk hal ini dengan menyediakan bantuan khusus bagi pelaku usaha mikro di semua sektor. Mengatur biaya-biaya adalah salah satu prosedur paling penting yang dioptimalkan bagi pelaku usaha mikro saat ini. Nah, berikut ini adalah beberapa cara mengatur biaya-biaya yang dapat dilakukan agar pengusaha mikro mampu mempertahankan bisnisnya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu ada mengurangi biaya operasional ya. Meskipun mendapatkan stimulus dari pemerintah, pelaku usaha mikro tetap perlu menekan biaya operasional mereka. Pemilik usaha mikro perlu mengetahui seluruh biaya pengeluaran seperti gaji karyawan, biaya penjualan dan pemasaran, biaya akuntansi, biaya produksi, biaya perjalanan, biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan aset, biaya pembelian inventaris, pengiriman, dan lain-lain. Tentu ada beberapa biaya yang tidak mungkin untuk dipangkas karena jumlahnya selalu sama dan harus dikeluarkan setiap bulannya, seperti gaji karyawan, sewa gedung, listrik. Namun, pelaku usaha mikro bisa mengurangi biaya operasional yang lain seperti biaya produksi, biaya pemeliharaan aset, biaya pembelian inventaris, biaya akuntansi, dan biaya-biaya lainnya yang jumlahnya tidak pernah sama setiap bulannya. Yang kedua ada evaluasi biaya pengeluaran. Sebagai pemilik usaha mikro, penting bagi Anda untuk mengevaluasi biaya pengeluaran Anda. Ketahui proses-proses apa saja yang paling mengambil banyak biaya. Mungkin Anda mengeluarkan biaya paling banyak untuk membeli inventaris. Ini mungkin dikarenakan harga produk yang mahal, tingginya biaya pengiriman dan penyimpanan serta perawatan yang mahal. Karena pembelian inventaris yang terlalu banyak ya. 3. Negosiasi dengan supplier. Anda mungkin harus bernegosiasi dengan supplier Anda untuk mendapatkan harga diskon untuk produk yang biasa Anda beli, atau setidaknya mendapat biaya pengiriman yang lebih rendah. Jangan ragu untuk mempertimbangkan penawaran dari beberapa supplier yang lain untuk mendapatkan harga terbaik dan memudahkan Anda untuk menerima penawaran dari sebanyak supplier ya. Kemudian keempat itu ada Anda harus pahami kebutuhan. Anda juga perlu memahami seberapa banyak dan apa saja yang perlu Anda beli. Jangan sampai Anda membeli terlalu banyak barang hingga akhirnya barang tersebut terbengkalai atau tidak memiliki nilai jual lagi, atau barang dagangan ya. Dengan menganalisis manajemen inventaris, Anda menggunakan sistem yang memadai. Anda akan dapat mengetahui stok secara akurat dan waktu yang tepat untuk membeli stok lagi, karena Anda mendapatkan notifikasi stok apabila sudah habis dan sebagainya ya. Yang kelima, sederhanakan proses bisnis dengan teknologi. Mengurangi penggunaan kertas dengan metode-metode manual dalam pengoperasian bisnis Anda juga akan sangat membantu kualitas biaya operasional.
selama ini Anda dengan menggunakan kertas ya, menghabiskan banyak waktu untuk mengoreksi berbagai kesalahan pada laporan dan lain-lain. Namun dengan adanya aplikasi keuangan, Anda dapat membuat laporan keuangan dengan otomatis di sistem, menganalisis anggaran dan bahkan mengestimasi pendapatan. Yang keenam itu ada ekspansi bisnis. Jika Anda sudah memiliki rencana untuk mengekspansi bisnis Anda dengan menambah cabang di kota lain, sebaiknya ditunda dulu sampai situasi lebih baik lagi ya. Ekspansi bisnis memerlukan modal yang sangat besar dan mungkin kita bisa menggunakan modal itu untuk kebutuhan yang lebih penting ya saat ini. Misalnya berinvestasi pada bisnis manajemen software untuk menggunakan menganalisis bisnis ya, untuk optimasi atau untuk dana darurat juga. Yang ketujuh ada anggaran darurat ya. Kapan kita tak akan pernah tahu kapan wabah ini akan berakhir. Jadi kita semua perlu memikirkan modal cadangan di saat krisis seperti ini. Anggaran darurat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa diprediksi. Misalnya penjualan kita menurun, tapi harus tetap menggaji karyawan, atau dikarenakan biaya baku yang pengiriman yang melonjak. Yang kedelapan, pantau terus arus kas Anda. Dengan memonitor kas Anda dapat mengetahui aliran dana yang masuk dan keluar. Ini akan memudahkan Anda mengestimasi arus kas 1 atau beberapa bulan ke depan terkait finansial ya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki sistem akuntansi yang memudahkan pemantauan arus kas dan keuangan dengan real time ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Semoga pelaku usaha dimanapun berada bisa terbantu dalam mengatur biaya-biaya agar dapat pertahankan bisnisnya di saat pandemi seperti ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen video aku. Makasih udah nonton. See you on next video and bye bye.